Halo sahabat catur, pada video bersambung kali ini saya akan membagikan semua jebakan-jebakan yang ada dalam pembukaan catur. Saya akan buat video khusus jebakan pembukaan ini sebanyak 100 buah video lebih. Ingat sahabat catur, 100 video lebih. Saya berani katakan, kalau Anda sudah melihat semua video-video ini, maka Anda tidak akan pernah lagi yang namanya terjebak dalam pembukaan catur untuk selama-lamanya. Silahkan Anda buktikan sendiri. Sekarang mari kita mulai jebakan yang pertama. Di sini putih memulai langkah dengan bidak maju E4. Hitam kuda F6. Ini adalah pertahanan aljehin atau alekain. Di sini strategi hitam memaksa untuk bidak-bidak putih maju dan kemudian menyerangnya. Tapi untuk kali ini kita sebagai putih tidak majukan bidak. Kita mainkan kuda C3 melindungi bidak di E4. Di sini hitam bidak maju D6. Kita gajah C4. Di sini hitam kuda pukul bidak E4. Ini adalah korban semu. Tujuan dari hitam, saat kuda pukul kuda maka bidak akan maju D5 sehingga kuda yang dikorbankan akan kembali. Tapi di sini kita sebagai putih gajah pukul bidak F7 skak, raja terpaksa pukul. Kita kuda pukul kuda E4. Di sini hitam bidak maju E5, langkah yang sangat logis untuk membuka menteri dan gajah di F8 sekaligus. Di sini putih menteri F3 skak. Dan di sini langkah terbaik dari hitam sebenarnya raja E8. Tapi karena melihat raja di E8 yang kurang bagus letaknya, kebanyakan hitam di sini memainkan raja G8. Ini kelihatannya sangat logis karena raja sudah terlindung, bukan di pusat, di pusat. Di sini putih kuda G5 mengancam mat dengan menteri di F7. Di sini banyak juga hitam melihat kuda yang gratis, maka menteri pukul kuda. Dan di sini hitam sudah terjebak. Menteri D5 skak, gajah satu-satu menutup, menteri pukul gajah skak mat. Nah, tadi bagaimana seandainya di sini menteri F6, maka di sini menteri B3 skak tetap kalah karena di sini terpaksa gajah tutup ke E6, kuda pukul gajah, dan putih sudah unggul mutlak. Sekarang jebakan yang kedua. Di sini putih mulai bidak E4, hitam kuda F6, masih pertahanan aljehin. Di sini putih tetap kuda C3, dan di sini hitam bidak maju D5. Ini juga sering dimainkan oleh hitam pada pertahanan aljehin ini. Tujuannya di samping membuka gajah di C8 juga menghancurkan bidak di E4. Dan di sini putih bidak maju E5 mengancam kuda.
Dan hitam tentu juga akan memajukan kuda, bidak D4 mengancam kuda. Putih dan hitam saling mengancam. Dan di sini putih mundur kembali ke kandang B1. Dan hitam kuda E4 langsung menyerang. Kedudukan kuda kelihatannya sangat kuat. Dan di sini putih bidak maju C3. Di sini langkah terbaik dari hitam. Kuda C6, putih kuda F3, gajah G4, hitam putih bidak maju mengancam gajah, gajah pukul kuda, menteri pukul gajah mengancam kuda, kuda G5 mengancam menteri, menteri G3 mengancam kuda, kuda E4 mengancam menteri, menteri F3 mengancam kuda, kuda kembali ke G5 mengancam menteri, dan posisi sudah berimbang. Kita kembali ke langkah bidak maju 3. Di sini setelah putih bidak maju C3, seandainya hitam bidak pukul bidak C3, maka di sini dia terjebak menteri A4 sekat, gajah tutup, menteri pukul kuda, dan posisi putih sudah sangat unggul karena menang 1 perwira. Nah, di sini bagaimana seandainya hitam bidak maju C5, maka di sini hitam terjebak dengan sangat halus. Putih bidak maju D3 mengancam kuda. Ini kadang-kadang yang tidak disadari oleh hitam. Tadi dia menutup tanpa sadar petak lari kuda di C5. Dan akibatnya kuda terjebak dan hitam sudah kalah. Sekarang jebakan yang ketiga, putih bidak maju E4, hitam kuda F6, putih kuda C3, hitam bidak maju D5, putih bidak E5, dan di sini hitam kuda terancam pindah ke D7 sambil mengancam bidak di E5. Di sini putih bidak maju E6 mengancam kuda dan bidak F7 sekaligus. Tentu di sini hitam bidak pukul bidak E6, putih bidak E4, D4 membuka gajah di C1 tentunya dan melindungi peta pusat E5 dan semi pusat C5. Di sini hitam bidak C5, langkah yang sangat wajar membuka menteri dan menghancurkan bidak pusat putih. Di sini putih kuda F3 pengimbang buah, hitam kuda C6 juga pengimbang buah. Di sini putih bidak pukul bidak C5 dan hitam juga kuda pukul bidak C5. Di sini putih gajah B5 mengikat kuda di C6. Pada posisi ini langkah terbaik dari hitam kuda D7, menteri E2, hitam menteri C7, dan posisi masih tetap berimbang dan permainan akan terus berlanjut. Kita kembali ke posisi kuda di C5, gajah mengikat kuda. Di sini bila hitam gajah G6, ini langkah yang blunder tapi halus dan kadang-kadang tidak terduga. Maka di sini
Menteri D4. Perhatikan sahabat, benteng terancam dan kuda terancam. Tadi hitam tidak mengira kalau kudanya di C6 terikat. Sekarang jebakan yang keempat. Di sini putih, bidak E4, kuda F6, kuda C3, bidak D5. Di sini putih, bidak pukul D5, hitam kuda pukul bidak, putih gajah C4 mengancam kuda, kuda B6 mengancam gajah, gajah B3, hitam kuda C6, langkah yang wajar pengembang buah, putih kuda F3 juga langkah yang wajar untuk persiapan rokade. Di sini langkah terbaik untuk hitam, bidak maju E6, putih rokade, kuda A5 mengancam gajah, benteng E1 menduduki lajur E, gajah E7 dan posisi berlanjut. Kita kembali ke posisi ini. Seandainya di sini sering juga hitam memainkan gajah pukul kuda. Ini sering. Maka di sini hitam melakukan langkah yang lemah. Putih gajah pukul bidak F7 skat. Di sini bila raja pukul, maka kuda G5 skat, raja lari, menteri pukul gajah, dan posisi putih lebih unggul. Dan di sini sering juga hitam raja D7, dia lebih suka rajanya pindah ke sayap menteri. Maka di sini menteri E2, hitam bidak maju E6 untuk mengurung gajah di F7 dan juga membuka jalan gajah di F8. Putih bidak maju H3 mengancam gajah. Di sini langkah terbaik dari hitam, gajah F5, putih bidak maju D4, hitam menteri E7 mengancam gajah, gajah terpaksa H4, H5, bidak G6 mengusir gajah, gajah G4, hitam benteng E8, dan partai akan terus berlanjut. Dan posisi putih sedikit lebih unggul. Kita kembali di sini. Seandainya gajah pukul kuda, maka dia sudah terjebak. Menteri pukul bidak F6 skakmat. Sekarang jebakan yang keempat. Di sini putih mulai bidak maju E4, hitam kuda F6, putih kuda C3, hitam bidak maju D5, putih bidak pukul bidak, hitam kuda pukul bidak, putih gajah C4 mengancam kuda di D5. Di sini sering juga hitam gajah E6 menambah bantuan terhadap kuda di D5. Di sini putih menteri F3 menambah tekanan terhadap kuda di D5.
Hitam bidak maju C6 menambah bantuan terhadap kuda di D5. Di sini putih kuda G E2. Hitam bidak maju G6, rencananya untuk mengeluarkan gajah ke G7 karena di sini tidak mungkin keluar melalui peta E7 karena bidaknya masih di E7. Di sini putih kuda D4 mengancam gajah di G6. Pada posisi ini, langkah terbaik dari hitam, kuda D7, kuda pukul gajah, menteri pukul kuda skat, kuda tutup ke E2, dan posisi masih tetap berimbang. Kita kembali. Di sini, bila kuda pukul kuda C3, hitam melakukan langkah yang lemah. Di sini, kuda pukul gajah mengancam menteri. Bidak terpaksa pukul kuda di E6. Putih, menteri pukul kuda mengancam benteng di H8. Di sini benteng terpaksa ke G8. Gajah pukul bidak di E6 dan posisi putih sudah sangat unggul. Nah, sahabat catur, itu tadi 5 buah jebakan pada pembukaan yang wajib Anda ketahui agar Anda benar-benar aman dalam babak pembukaan. Sekarang kita masuk sesi puzzle. Tema puzzle kita kali ini deflection atau pengalihan. Silakan Anda cari langkah terbaik hitam di sini dan berikan jawaban Anda di kolom komentar. Untuk jawaban yang mana, saya akan mengipinnya agar sahabat catur lain juga akan mengetahuinya. Oke sahabat catur, sampai di sini dulu video saya kali ini. Terima kasih buat Anda yang sudah menonton. Sampai jumpa.